pada tahun 1945-an bisa mundur dikit, bisa maju dikit, bisa tahun 1944 atau 1946 Indonesia diselamatkan oleh Yahudi dari cengkeraman Jepang. Waktu itu penjajahan Jepang di Indonesia betul-betul menggila ya, sampai orang-orang kita dijadikan budak seks. Nggak cuma itu, orang-orang negara maju yang lebih maju dari Indonesia, lebih beradab dari Indonesia seperti Korea Selatan dan Cina saja, orang-orangnya, warganya juga dijadikan budak seks oleh tentara Jepang pada masa pendudukan Jepang pada tahun-tahun itu. Nah, lalu dari hal itu Indonesia bisa berdiri. Soekarno bisa memproklamirkan berdirinya Indonesia dengan membacakan teks proklamasi. Ya, yang mana waktu itu Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Yahudi ya, atau Amerika. Lalu Jepang di seluruh dunia menyerah, termasuk yang di Indonesia. Akhirnya tentara Jepang yang di Indonesia ditarik pulang ke negaranya, dan Soekarno tahu momentum itu lalu berniat untuk melahirkan Indonesia. Nah, pada tahun ini 2025 atau 2026 atau tahun inilah, tahun berapa terserah, ada momentum itu. Ada momentum itu jika pemimpin negara ini, yaitu Prabowo, bersedia. Menurut narasi Indonesia hutangnya banyak, contohnya proyek kereta cepat bus Jakarta-Bandung saja itu hutangnya tidak terkira, dan itu adalah sebuah pemborosan, sebuah kekurang kerjaan ya, sebuah perihal yang kurang kerjaan gitu. Angkutan umum sudah ada seperti kereta cepat yang lain, atau travel, atau pesawat, atau kendaraan umum lainnya, yang mana dari situ bisa kendaraan umumnya itu bisa melintas di jalan protokol biasa, lalu mau menghidupkan ekonomi jalur-jalur yang dilintasinya itu, seperti warung-warung makan, restoran, pusat penjualan oleh-oleh dan sebagainya. Namun dengan kereta bus itu semua tidak akan dilintasi atau terlintasi, dan itu artinya mematikan ekonomi yang begitu-begitu, seperti pusat penjualan oleh-oleh, rumah makan, restoran dan sebagainya. Dinarasikan jika Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel, nanti Israel itu akan ngasih uangnya ke Indonesia, Israel akan mencetak uangnya dan dikasihkan ke Indonesia, katanya gitu ya. Karena menurut narasi penguasa ekonomi dunia itu Yahudi Israel, Amerika sendiri itu juga Yahudi Israel ya. Pusat-pusat perbankan di Amerika atau di mana-mana di Indonesia juga itu milik Yahudi Israel. Intinya begini, Indonesia bisa selamat jika membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Jika tidak, Indonesia tidak akan selamat. Waktu itu saja tahun 99 Gus Dur sudah memahami perihal ini, mau buka hubungan diplomatik dengan Israel, namun Gus Durnya mencret ya, dibagel oleh sebuah golongan. Nah, kali ini kalau Prabowo akan melakukan hal yang sama, terus ada yang berniat melakukan pembagelan ya itu tinggal dikeluarkan aja tangan besi Prabowo seperti zaman Orde Baru lalu. Nah, maka para pembagel ini akan kalah dengan sendirinya. Bagaimana menurut kita?